appears that he wants to stay at middleweight and get this rematch. Yeah, I mean, if he wants a rematch, that's gonna be a fun fight to watch as well. Look, there's nobody invincible. Nobody's invincible, and it's not the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fight the best the night of the fight. Even if you don't believe me, look at any games, any other sport. There's so many variables that influence a result. Tahun 2026 merupakan tahun super kejutan bagi dunia UFC, di mana terdapat dua petarung tak terkalahkan yang akan digadang-gadang tetap tak terkalahkan setidaknya sampai di penghujung tahun 2026, mengalami kekalahan untuk pertama kalinya di pertengahan tahun ini. Khamzat Chimaev dan Ilia Topuria merupakan petarung yang sangat diunggulkan atas lawan-lawan mereka dalam title defense pertamanya. Hal ini juga semakin memperkuat pandangan dari George St. Pierre bahwa untuk menjadi juara adalah hal yang sulit, tapi mempertahankan sabuk juara adalah hal yang lebih sulit lagi, karena sang juara akan menjadi pusat perhatian dan semua contender di kelasnya langsung mencari jawaban teka-teki kelemahan mereka. Karena itu sangat terburu-buru jika ada yang menyebut Khamzat dan Topuria sebagai the GOAT selama belum mempertahankan sabuk. Sangat sedikit yang menyangka pegulat sebuas dan setangguh Khamzat Chimaev ternyata hanya mampu mempertahankan intensitas itu di ronde pertama saja, sehingga di ronde selanjutnya ia terpaksa harus meladeni striking Sean Strickland dan tentu saja berakhir kekalahan berkat jab lurus Strickland yang menyebalkan tapi sangat efektif. Topuria malah lebih parah. Ia jauh lebih diunggulkan atas Justin Gaethje sampai-sampai Bandar Judai memberikan keunggulan baginya hingga 6-1 untuk keunggulannya. Ternyata malah menjadi bahan tabrakan untuk pukulan truk Justin Gaethje. Topuria tak hanya kalah bertarung, tapi juga kalah dan kehilangan hampir segalanya, mulai dari sabuk, durability, mental, dan juga auranya. Dan dari kekalahan dua fighter dari tiga besar pound for pound UFC ini, sebagian fans menjadi cemas apakah sang raja pound for pound yaitu Islam Makhachev juga akan mengalami nasib yang mengenaskan sama seperti mereka dalam UFC 330 nanti. Ya, ini kita bahas setelah masuk di bulan Agustus. I believe Khamzat is a better fighter than Sean Strickland, but that night Sean beat him, and Sean can do it again next time. You know what I mean? That's the thing. Being a champion, the number one quality of a champion, like I said, is to be good when it counts, when it matters, and it's very hard. Of course, I would love to see a rematch. It would be very interesting. Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam video kali ini kita akan menerka langkah apa yang akan diambil oleh Khamzat Chimaev dan Ilia Topuria setelah kehilangan sabuk mereka. Seperti yang kita tahu, keduanya mendapatkan penolakan rematch dari sang juara saat ini. Namun meskipun kehilangan sabuk mereka, status mereka masih tidak berubah, yaitu sebagai salah dua dari bintang UFC yang memiliki daya tarik bagus di mata fansnya. Di konten kali ini kita akan menilai apakah mereka layak mendapatkan rematch atau tidak, dan langkah paling realistis apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kejayaan mereka lagi. Jadi langsung saja kita mulai. Kita awali dengan Khamzat Chimaev. Sesaat setelah ia kalah, Khamzat langsung melayangkan tantangan rematch pada Strickland. Sejujurnya secara hasil pertandingan mereka, Khamzat memiliki argumen kelayakan dalam meminta rematch, karena meskipun ia belum pernah mempertahankan sabuknya, tapi kemenangan Strickland adalah split decision. Jadi wajar saja jika Khamzat menagih rematch. Tapi masalahnya, problem lain itu muncul ketika UFC mengumumkan laga Khamzat versus Strickland. Seperti yang kita tahu, sebenarnya Nasaruddin Imavovlah yang layak menjadi lawan title defense Khamzat berkat 5 kali kemenangan beruntun atas kontender kuat. Hanya saja Khamzat tidak terlalu bersemangat untuk menghadapi fighter seagama, jadi Khamzat diketahui menelepon Hunter
untuk mempertemukannya dengan Strickland. Dalam pertimbangannya, Khamzat berpikir Strickland adalah lawan muda dan ia ingin mempertahankan sabuk satu kali di kelas menengah untuk kemudian melanjutkan karirnya di kelas berat ringan dan mengincar Alex Pereira. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Khamzat sudah merasa kesulitan untuk potong berat ke 185 pounds sebagai persyaratan kelas menengah. Jadi, Sean Strickland mendapatkan tiket title shot karena permintaan khusus Khamzat. Hal ini membuat Imavov harus bersabar dan UFC sudah berjanji bahwa Imavov akan menjadi yang selanjutnya. Dan ternyata rencana Khamzat tak berjalan mulus. Ia kalah oleh Strickland dan jika ia meminta rematch, maka Imavov akan lebih lama menunggu. Imavov sendiri mengatakan bahwa UFC sudah menjanjikan tiket perebutan gelar melawan Sean Strickland, jadi peluang Khamzat untuk langsung minta rematch menipis. Belum lagi, Dricus du Plessis yang kemarin menang spektakuler atas Kamaru Usman menjadikannya berhak untuk ikut antrean. Secara realistis, Khamzat perlu bertarung satu kali lagi untuk bisa kembali ke perebutan sabuk, tapi karena ia sudah kesulitan potong berat badan, maka langkah terbaik menurut saya adalah pindah kelas dan mengikuti langkah Alex Pereira di kelas berat ringan. Dan saya yakin Khamzat Chimaev akan sukses besar di sana, mengingat kelas itu sangat miskin pegulat handal. There's only one opinion that there should be. Between the two of them, they have an amazing 0 title defenses. How do you warrant a rematch? In that case, I have 2, so give me a rematch then. I have 2 wins over the current champion, and it makes 0 sense. Selanjutnya adalah Ilia Topuria. Wah, kalau pria tampan satu ini nasibnya lebih ngenes sih. Karena berkat omong besarnya menjelang fight, fans banyak menghujat atas kekalahannya, bahkan hingga sekarang. Berbeda dengan Khamzat yang masih memiliki argumen untuk rematch karena kalah split decision, Topuria sama sekali tidak layak untuk langsung rematch, mengingat ia kalah mengenaskan sampai menyerah setelah ronde keempat. Sama seperti yang dikatakan oleh Justin Gaethje, Topuria tidak kalah darinya karena keberuntungan, tapi murni kalah dibantai sampai kakaknya tidak tega melihat muka adiknya jika diteruskan pertandingannya. Ajakan rematch Topuria pun ditolak oleh Justin dan sepertinya peluangnya 0% untuk bisa rematch, karena setelah ini pun mau Justin menang atau kalah dalam laga pertahanan sabuknya, itu akan menjadi laga terakhir baginya, mengingat sebenarnya ibunya sudah memintanya pensiun saat ini. Dan UFC juga sepertinya tidak bisa menuruti permintaan Topuria begitu saja, karena setidaknya ada 3 kontender yang lebih layak daripada Topuria, yaitu Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, dan Paddy Pimblett. Menurut rumor yang santer beredar, Arman akan rematch melawan Charles Oliveira dalam perebutan sabuk BMF, dan juga jatah title shot selanjutnya karena Justin tidak berniat bertarung hingga akhir tahun 2026. Dan jika rumor itu benar, maka ada satu kesempatan buat Topuria untuk kembali mendapatkan hype-nya lagi, yaitu melawan sang superstar Liverpool, Paddy the Paddy Pimblett. Yaps, baik secara kompetisi maupun secara promosi, laga melawan Paddy sudah pasti akan sangat besar dan menjual. Dan meskipun laga digelar tanpa sabuk, laga ini cukup layak untuk menjadi main event UFC berangka. Jadi melawan Paddy adalah pilihan yang sangat realistis bagi Topuria jika ingin tetap stay di kelas ringan. Atau ia mengikuti saran Justin untuk kembali ke kelas bulu, karena secara ukuran tubuh, Topuria sangat cocok untuk kelas bulu. Lupakan kelas welter, karena Prates dan Morales akan membuatnya menjadi semakin menyedihkan, apalagi Islam Makhachev. He's not fighting me next. Why would he fight me next? Arman deserves it way more than him. I didn't knock him out. I didn't get lucky. I beat him up. He's gonna have to get a win before he fights for the championship. He might go back to 145. We don't know what Ilia's doing. Are you his manager? You work for Ilia? No, I'm not. Yeah, obviously. You think you should fight me next? Over everybody else, over Oliveira, I don't know, I over think Holloway, over Tsarukyan? I think there's a lot of people in the lightweight division.
Yes, you think he should be the one? No, I just wanted your reaction because he said he I'm wanted just a giving you a rematch. hard time. No. He didn't say he wanted a rematch. If I hear him say it use his mouth and say I want a rematch, I'll be very surprised. He's good. The kid's good. Whoever fights him next in trouble. It ain't gonna be me. Demikian segmen Discourse kali ini. Gimana nih? Langkah apa yang sekiranya cocok untuk ditempuh Khamzat dan Topuria agar bisa comeback stronger? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan konten dan update berita lainnya mengenai dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.